iklim tropis basah Pontianak membutuhkan strategi khusus agar gedung sekolah tetap sejuk tanpa membebani konsumsi listrik. Di sini ada masa bangunan. SMK didesain memanjang dengan orientasi menghadap utara selatan untuk meminimalkan paparan langsung radiasi matahari pada dinding timur dan barat. Menggunakan sound shading pada jendela ruang kelas. Nilai OTTV-nya ditekan di bawah 35 W/m sesuai SMI 6389/2020. Ventilasi silang dan jendela yang tepat memanfaatkan angin dan cahaya matahari Pontianak yang melimpah. Jadi penggunaan lampu dan AC hanya menjadi pendukung, bukan sumber utama kenyamanan. Untuk menekan tagihan listrik dan menjaga lingkungan, semua lampu di ruang kelas, lab hingga kantor guru bisa mulai beralih ke LED. Selain itu, pemasangan sensor otomatis atau timer untuk lampu di area koridor dan lapangan sangat berguna agar lampu hanya menyala saat dibutuhkan saja. Serta di atap gedung bisa jadi solusi energi alternatif menggunakan panel surya. Yang ketiga ada efisiensi penggunaan air. Mengingat air hujan di Pontianak sangat melimpah, atap gedung sekolah yang luas didesain untuk menangkap air hujan yang kemudian dialihkan ke bak penampungan gudang. Air ini disaring untuk digunakan sebagai air mesin toilet dan penyiraman tanaman. Di sini ada perhitungan. Saya memilih gedung teori TKJ. Pada luas bangunannya 352 meter persegi. Untuk luas area servis 40 meter persegi. Di sini jumlah penghuninya 300 orang. Terus luas vegetasi hijau 766. Luasan atap 600. Nah, di sini seimbang. Terus kebutuhan air di sekolah itu sangat besar, terutama untuk wudhu dan toilet. Penggunaan keran air yang memiliki sensor atau model pencet bisa membantu mengurangi pemborosan air. Selain itu, karena curah hujan Pontianak cukup tinggi, sekolah bisa memasang sistem penampung air hujan. Hal ini nantinya bisa digunakan kembali untuk menyiram tanaman di taman sekolah atau membersihkan halaman. Ini ada gambar sistem penampungan air hujan. Yang keempat ada kualitas udara dalam ruang. Persyaratan kualitas udara dalam ruang atau indoor air quality pada BGH bertujuan untuk menjaga kualitas udara dalam ruang yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis penggunaan BGH untuk melakukan tugasnya. Hampir 90% orang-orang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam bangunan, terutama di ruangan, sehingga kualitas udara di dalamnya mempunyai peran yang sangat penting. Agar siswa tidak cepat gerah dan tetap fokus belajar, ventilasi di setiap kelas harus maksimal. Jendela-jendela yang besar sangat penting agar udara segar bisa terus berganti dan cahaya matahari cukup masuk ke ruangan tanpa perlu menyalakan lampu di siang hari. Ruang kelas juga sebisa mungkin didesain agar siswa bisa melihat pepohonan di luar, karena pemandangan itu terbukti bisa mengurangi tingkat stres saat belajar. Udara yang tidak berputar di ruangan kelas bisa menyebabkan siswa mengantuk dan cepat lelah. Terus di sini ada desain kisi-kisi atau jalusi di atas pintu. Dipastikan tetap terbuka 24 jam agar sirkulasi udara terus berjalan, menjaga ruangan tidak lembab dan pengap meskipun kelas dalam kondisi kosong. Yang kelima ada penggunaan material ramah lingkungan. Di sini penggunaan material ramah lingkungan dalam BGH dimaksud untuk mengurangi jumlah zat pencemar berbahaya terhadap kesehatan dan kenyamanan pengguna bangunan, serta menjaga kesinambungan
sebaiknya pilih bahan bangunan yang aman bagi kesehatan. Misalnya, hindari bahan yang mengandung asbes dan menggunakan cat yang tidak berbau menyengat agar kualitas udara di dalam kelas tetap sehat bagi siswa lain. Selain itu, menggunakan bahan bangunan yang diproduksi oleh perajin atau pabrik lokal di Kalimantan Barat juga lebih baik karena mengurangi biaya angkut dan emisi gas buang kendaraan. Yang keenam ada pengelolaan sampah. Di sini saya menghitung jumlah siswa ada 864, jumlah guru dan staf 54 orang, jadi total semua 918. Standar timbulan 0,14 liter per orang per hari. Jadi total volume harian itu 128,52. Untuk volume sampah mingguannya TPS dengan periode angkut 7 hari dan faktor aman lonjakan 20%, 1,2. Total dari volume harian dikali periode angkut dikali lonjakan, totalnya 1079,568 dibulatkan menjadi 1,1 meter kubik. Sini tempat pengelolaan sampah. Lalu ada tempat sampah yang dipisah antara sampah plastik, kertas, dan sisa makanan. Sekolah juga bisa mengolah sampah organiknya sendiri seperti dedaunan untuk dijadikan kompos yang bisa dipakai kembali untuk memupuk tanaman taman sekolah. Penempatan titik tempat sampah dihitung berdasarkan layout fungsi ruang agar memudahkan aksesibilitas bagi 24 kelas teori serta area workshop produktif. Total titik penempatan ada 33 titik. Yang terakhir ada pengelolaan air limbah. Pengelolaan air limbah pada BGH dimaksud untuk mengurangi beban air limbah yang dihasilkan dan mencegah tingginya penurunan kualitas lingkungan di sekitar bangunan. Sekolah tidak hanya mengandalkan saluran drainase kota untuk membuang air bekas. Sekolah perlu memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sendiri. Jadi air dari wastafel, kantin, dan toilet diolah dulu di dalam sistem filtrasi. Bisa berupa bak kontrol dengan penyaringan alami seperti pasir, kerikil, dan ijuk sebelum dialirkan keluar. Tujuannya supaya air yang masuk ke parit-parit di sekitar penyerak sudah dalam kondisi bersih dan tidak berbau. Air bekas dari wastafel atau kantin juga langsung dibuang begitu saja ke area bekas dari wastafel atau kantin. Jangan langsung dibuang begitu saja ke parit kota. Sekolah perlu memiliki sistem pengolahan air limbah seperti septic tank yang standar atau sistem filtrasi sederhana. Tujuannya agar air yang mengalir keluar dari lingkungan sudah bersih dan tidak mencemari parit-parit di sekitar sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.